Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah saya baik juga, Pak. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, Pak, Iya Bu. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Bapak. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Bapak lakukan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak saat itu? Perasaan saya kemarin nervous Bu karena pertama kali menggunakan alur tirta Bu. Nah, sebelumnya kan belum pernah menggunakan alur tirta Bu. Oh iya, memang betul, Pak. Namanya pertama kita lakukan ya, Pak ya. Otomatis ada grogi, ada deg-degan ya. Semoga nantinya Pak kedepannya lagi berjalan lancar ya, Pak ya. Iya Bu. Oh gini Pak, untuk selanjutnya proses coaching kita kali ini kita menggunakan 3 kompetensi ya Pak ya. Yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira Pak dalam 3 kompetensi ini Pak, yang mana yang Bapak kurang begitu mahir? Yang saya kurang mahir itu Bu, hadir sepenuhnya itu person itu Bu. Karena apa? Kadang-kadang ketika coach bertanya, saya sebagai coach kurang hadir di situ. Oke, berarti di presentnya ya Pak ya. Present. Ini yang perlu nanti Bapak kembangkan lagi ke depannya ya Pak ya. Terakhirnya Pak, karena waktu kita tidak terlalu banyak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari coaching ini nanti? Harapan Bapak lah ke depannya apa gitu Pak? Semoga dengan alur tirta ini saya kedepannya bisa melakukan coaching dengan baik dan benar. Oke, baiklah Pak. Semoga coaching kali ini ya Pak ya dapat berjalan lancar sesuai dengan kemampuan Bapak, bahwa tadi katanya di present ya Pak biasanya ya Pak kurang begitu mahir. Mungkin di coaching kali ini bisa Bapak terapkan dengan mahir dan tetap memakai alur tirta. Semoga ya Pak berjalan dengan lancar. Silakan Pak, Bapak bisa melakukan coaching. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Selamat siang Bu Riyama. Selamat siang Bu Marlina. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Puji Tuhan, kabar saya hari ini baik Bu, tapi agak sedikit pusing Bu. Agak pusing ya Bu? Itu kira-kira ada apa ya Bu ya? Itulah Bu, makanya saya datang kemari kan Bu. Saya juga pengen bercerita sedikit ini Bu tentang permasalahan saya sama Ibu. Mudah-mudahan nanti saya dapat solusinya kalau saya sudah membagi cerita sama Ibu. Oh, berarti masalah di kelas Ibu ya? Situasi di kelas Ibu ya Bu? Iya, seperti itu. Oke lah. Bagaimanakah situasi di kelas Ibu saat ini Bu? Di kelas itu kan Bu, di kelas saya itu kalau saya mengajar kan Bu, ribut itu loh Bu, ribut kan. Anak-anak itu kurang antusias mendengarkan saya mengajar, main-main, malas. Jadi terkadang saya itu kan melihatnya itu emosi loh Bu, emosi gitu kan. Jadi kalau kita sudah emosi gitu kan Bu, jadi hilang semua konsentrasi kita, fokus kita untuk mengajar anak. Itu Bu yang saya rasakan di dalam kelas saya itu. Berarti begini Bu, berarti saat mereka ribut, berarti Ibu udah gak fokus lagi. Iya. Kadang Bu ada perasaan mau marah gitu ya Bu ya, Iya. karena udah capek, tapi siswanya nggak mengerti ya Bu ya. Iya. Jadi Bu saat ini saat situasi kelas Ibu yang seperti ini, kira-kira Ibu di level berapa itu Bu di antara 1 sampai 10? Ya kalau seperti yang saya rasakan ini kan Bu, saya tuh sepertinya di level 5 loh. Level 5 ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau Ibu di level 5, apakah nanti Ibu mau mengembangkan lagi Bu? Biar level Ibu itu bisa meningkat lagi? Iya, itulah Bu. Saya merasakan level saya ini masih di level 5. Jadi saya pengen sih mengembangkannya itu lagi kalau bisa. Itu saya ingin mencapai level 9. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti Ibu memang mau peningkatan lagi ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, sekarang harapan Ibu itu ke depannya bagaimana Bu tentang situasi kelas Ibu yang sekarang ini? Harapan saya itu kan Bu, maunya anak-anak saya, kalau saya mengajar itu anak-anak ini fokus untuk mendengarkan saya saat mengajar. Maunya semuanya aktif dalam proses pembelajaran di kelas saya itu, dan saya menginginkan nilai-nilai mereka 1
ujian dan saat mengerjakan tugas itu baik gitu Bu, sesuai dengan ekspektasi saya sama mereka gitu Bu. Oke, bahwa ibu ingin mereka siswa ibu ini ya ingin mendapat nilai yang baik, Iya. perilakunya juga baik ya Bu Iya. ya. Kira-kira Bu langkah-langkah apa yang ibu terapkan nanti ke depan? Itulah Bu, setelah saya menghadapi masalah seperti ini kan Bu, saya lihat kelas saya itu ribut, siswa saya itu tidak ada antusiasnya untuk mendengarkan saya, malas-malas. Terkadang ibu tahu ada yang tidur loh Bu. Begitu Bu. Ada yang tidur ya Bu? Iya. Jadi saya merasa, aduh gimana gitu kan. Jadi terkadang saya berpikir ini salahnya di mana, silapnya ini di mana gitu. Padahal biar ibu tahu, saya itu nggak pernah absen mengajar Bu. Rajin saya Bu mengajar. Jadi kan saya rajin mengajar, datang nggak pernah absen. Loh, saya lihat anak saya ini kok kayak gini gitu kan. Dalam menyambut saya saat proses pembelajaran, udah itu kan Bu, saya merasa saya hadir terus, tapi nilai mereka kok nggak ada. Berarti kan mereka ini semuanya itu rata-rata nggak paham dengan pembelajaran yang saya lakukan. Makanya nilai mereka anjlok seperti itu kan Bu. Jadi saya berpikir di mana ya, di mana letak kesalahan saya itu. Lalu saya melihat di YouTube, di media sosial cara pembelajaran yang baik. Lalu saya lihat itu, oh ternyata metode pembelajaran saya yang salah loh Bu. Lalu ternyata saya salah selama ini. Ternyata saya nggak pernah membawa media pembelajaran. Saya nggak pernah nyiapkan itu loh Bu. Saya cuma nyiapkan PPT atau modul aja udah gitu kan. Saya suruh mereka buka buku. Lalu mereka saya jelaskan sebentar gitu kan. Lalu saya suruh mengerjakan tugas. Saya nggak ada nunjukkan gambar, video, pakai suara. Saya nggak pernah kayak gitu loh Bu. Nggak pernah saya buat diskusi kelompok. Nah setelah saya lihat pembelajaran yang di media sosial itu Bu, saya ternyata di situ salahnya. Makanya siswa saya rasa seperti itu kelakuannya di kelas. Nah, saya berpikir, saya akan mengambil langkah, saya akan mengubah metode pembelajaran saya ke depannya, dan saya akan mempersiapkan media ajar saya yang lebih menarik lagi. Bisa jadi saya akan membuat seperti video, menyiapkan poster, menyiapkan gambar yang menarik siswa saya gitu. Dan saya kan mungkin akan lebih aktif memberikan mereka kesempatan dalam proses pembelajaran itu Bu. Saya akan membuat pembelajaran saya itu sebagai studi center gitu Bu. Bukan saya lagi yang lebih banyak berperan di situ. Lalu nanti kalau mengerjakan tugas Bu, saya akan buat mereka diskusi kelompok. Nah, kalau di diskusi kelompok ini saya rasa saya perhatikan itu siswa itu jadi banyak terlibat dalam proses pembelajaran itu. Nah, seperti itulah yang ingin saya lakukan nanti ke depannya. Baiklah, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu itu kurang menggunakan ya Bu ya media pembelajaran, makanya siswa itu kurang menarik, kurang antusias mengikuti pembelajaran Ibu ya. Tapi Bu begini Bu, bahwa Ibu akan membuat media pembelajaran. Selamat siang Bu Betty, apa kabarnya Bu? Selamat siang juga Bu Madrina. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Begini Bu, apakah Ibu ada waktu untuk percakapan hari ini? Ada Bu, boleh. Ini ada apa ya? Tumben ini datang. Kayaknya ada yang mau dibicarakan ini ya. Benar Bu, ini tentang masalah mengkondisikan kelas saya ini Bu. Masalah di kelas gitu ya Bu ya. Iya Bu. Boleh diceritakan Bu apa masalahnya di kelas? Begini Bu, saya kan termasuk guru kelas 1. Jadi Bu, mereka tahulah Bu peserta didik baru ini kan Bu kan. Mereka belum punya etika, belum punya aturan. Mungkin di PAUD itu bebas ya Bu ya. Iya.
Tapi begitu transisi ke SD, aduh saya jadi kewalahan gitu Bu. Jadi ini masalah murid kita yang tadinya dari PAUD memiliki kebebasan, transisi ke SD harus lebih etikanya gitu Bu ya. Iya, Nah, benar. sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Saat ini Bu, saya ingin murid saya itu biar supaya mereka bisa keadaan kelas itu menjadi kondusif, aman, tertib gitu ya Bu ya. Kita tahu bahwa mereka masih peserta didik baru, tapi mereka saat ini kan Bu jalan ke sana suka hatinya, walaupun kita bilang sayang jangan ribut duduk di tempat, mereka nggak tahu Bu. Sebentar duduk, jalan lagi ke sana, datang lagi kawannya kemari, ada lagi yang dari belakang maju. Jadi seolah-olah kelas itu Bu jadinya nggak tenang, nggak nyaman, nggak kondusif gitu Bu. Jadi yang ingin saya lakukan, bagaimana saya harus bisa mengkondisikan kelas saya ini, walaupun mereka termasuk peserta didik baru ya Bu ya. Tapi Bu, saya mencoba agar mereka, saya membuat Bu peraturan. Saya berikan aturan bahwa anak-anak ibu semuanya kalau sudah belajar, lonceng berbunyi, masuk kelas, duduk dengan tertib ya sayang ke tempatnya masing-masing, jangan jalan-jalan gitu Bu saya buat. Kemudian saya mengajak mereka untuk misalnya Bu, kalau nanti ada ice breaking, mereka Bu memang sesuka hatinya Bu, jalan sana maju ke depan, kadang ngikuti kita Bu, dia di samping kita gitu Bu, seolah-olah dia ingin jadi guru juga, mimpin temannya. Jadi saya berikan aturan, sayang kalau lagi ibu di depan, kalian hanya bisa berdiri di samping bangkunya, kemudian ikuti ibu. Jadi saya arahkan mereka Bu, saya berikan aturan di kelas itu harus seperti ini. Ketika belajar tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh main-main, harus duduk fokus di bangkunya. Nanti ketika istirahat baru boleh main-main. Ketika ice breaking baru boleh santai, mau lagu apa, mau nyanyi apa yang kita nyanyikan. Begitu cara saya Bu. Oke, jadi dengan masalah siswa tadi yang kurang kondusif, Ibu membuat peraturan kelas, ya kan? Kemudian mengingatkan pada siswa kalau pada saat belajar tidak boleh main-main, itu tadi ya kan Bu. Kemudian membuat ice breaking, ya kan? Memberikan kebebasan mau lagu apa. Nah, itu sudah baik Bu. Nah, jadi dari rencana yang Ibu buat itu tadi, kira-kira dari idealnya itu kan 1 sampai 10 kan? Jadi kira-kira Ibu ini di angka berapa ini ya? Saat ini Bu, saya menilai diri saya itu Bu di 6 lah Bu, 6 sampai 7 gitu lah Bu. Begitu lah Bu. Ya, jadi Ibu di 6 sampai 7. Nah, jadi di level 7 itu di situ Kak yang sudah ideal gitu maksud Ibu, atau mau ditingkatkan lagi? Belum Bu, belum ideal itu Bu. Kalau bisa Bu, ingin kita kembangkan lagi Bu, kalau bisa dia 9 atau 10 gitu lah Bu. Oke, mantap Bu. Nah, pengembangan diri Bu ini Ibu tingkatkan ya kan, Iya, Bu. dengan mengkondisikan siswa tadi. Benar Bu. Oke, ya sejauh tadi pengalaman Ibu ataupun strategi yang Ibu lakukan dengan membuat peraturan kelas, ada lagi nggak Bu hal yang bisa Ibu lakukan selain itu? Yang ingin saya lakukan Bu, menciptakan suasana, walaupun mereka tadi sudah dikasih peraturan bahwa di kelas itu begini-begini kan gitu kan Bu. Iya. Saya ingin menciptakan suasana kelas itu yang menyenangkan Bu, agar mereka walaupun mereka diberi aturan, diberi batasan, tapi ketika kita membuat suasana kelas yang menyenangkan itu seperti saya Bu, ketika masuk berdoa, Iya. ada yang memimpin doa, kemudian nyanyi, ngajak nyanyi Garuda Pancasila, kemudian saya buat ice breaking. Tapi nanti di pertengahan ketika saya lihat mereka sudah mulai jenuh, sudah mulai kerasa kerusuk duduknya, kemudian Bu, saya buat lagi ice breaking. Mereka semangat lagi Bu, semua nyanyi iya Bu sambil tepuk tangan. Kemudian Bu, dengan ya kita Bu, apalagi di semua guru itu memang harus sabar ya Bu ya. Tapi Bu, apalagi Bu di kelas 1 ini Bu, karena mereka kan termasuk peserta didik baru, kita harus ekstra Bu mengajarinya. Kita harus mendampingi mereka belajar dengan sabar gitu lah Bu. Oke, jadi Itu memang harus sabar ya Bu ya. Iya. Tapi Bu, apalagi Bu di kelas 1 ini Bu, karena mereka kan termasuk peserta didik baru, kita harus ekstra Bu mengajarinya. Kita harus mendampingi mereka belajar dengan sabar gitu lah Bu. Oke, jadi itu hal lain yang Ibu lakukan ya kan, untuk mengkondisikan tadi Ibu
ibu kembali mengajak anak-anak itu FBG, Iya, Bu. kemudian berdoa, apalagi masih ada lagi yang ribut buat lagi FBG kan itu ya kan Bu ya, seperti itu. Nah itu juga sudah bagus yang ibu lakukan. Nah jadi apa harapan ibu dari hal yang sudah ibu lakukan? Harapan saya Bu, sudah tentu Bu bahwa siswa saya itu ke depannya harus menjadi siswa yang disiplin, mentaati peraturan ya Bu ya. Walaupun Bu namanya juga kelas 1, saya harus mencoba setiap hari menasehati mereka, membimbing mereka, menuntut mereka dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu Bu. Maka lama-kelamaan kan Bu kan akan terbiasa. Nah, begitulah Bu harapan saya ke depan. Iya. Semoga berhasil ya Bu ya, apa yang menjadi harapan ibu. Nah, apakah hal itu akan terus ibu lakukan? Ya Bu, terus mereka akan saya bimbing seterusnya sampai mereka Bu bisa mengerti dan bisa melaksanakan bagaimana kedisiplinan itu untuk sekolah begitu Bu. Oke, jadi dalam melakukan hal itu, apakah ibu membutuhkan bantuan orang lain? Seperti itu? Saya rasa kalau orang lain itu Bu, jelas deh Bu, saya sendiri yang di dalam kelas ya. Oke. Kemudian ya kalau saya ingin membutuhkan orang lain, terutama guru agama lah Bu ya, karena mereka nanti kan masuk juga kan Bu kan, akan mengajak mereka lagi, menasihati mereka begitu. Oke, ya jadi berarti Bu membutuhkan teman lain lah, terutama pada guru agama ya kan Bu, untuk meningkatkan etika mereka ya kan, Iya, Bu. untuk membentuk kedisiplinan. Iya. Nah, saya rasa strategi ataupun solusi yang ibu berikan tadi sudah baik dan saya sangat mengapresiasinya. Tapi ini Bu, kebetulan saya ada janji pula. Sepertinya ngobrol kita kurang ini waktunya. Kira-kira ada lagi nggak ya yang mau diobrolin gitu? Sebenarnya Bu banyak ya Bu ya, tapi karena begitu waktu Ibu memang sampai di sini, Oke. mudah-mudahan Bu di kesempatan lain nanti Ibu bisa mendengarkan saya Bu ya, Oke. memberikan masalah saya Bu, agar saya bisa nanti memecahkan masalah saya sendiri. Ya, oke. Ibu tinggal WA aja, kemudian kita atur gimana Iya, ya. iya. Oke, jadi kalau memang sudah cukup di percakapan kita pada siang ini, kira-kira apa yang dirasakan setelah kita coaching ini? Tentu saja Bu, yang saya rasakan sekarang saya sangat rasanya gini Bu, beban yang saya pikul tadi Bu, ketika sekolah agak terasa ringan gitu Bu, senang karena udah tercurah sedikit kan Bu kan, karena dengan saya memberikan masalah saya kepada Ibu, walaupun saya memunculkan solusinya bagaimana kan Bu kan, tapi Bu agak terasa ringan sedikit beban itu Bu, karena percakapan kita hari ini Bu begitu sangat senang lah saya Bu bisa menerapkan bagaimana solusi saya tadi. Oke, ya. Baiklah kalau begitu ya Bu ya. Jadi kita ketemu lagi ya Bu ya, belain waktu ya. Iya Bu. Nah, jadi baiklah, setelah kita melakukan percakapan tadi ataupun diskusi tadi, saya akan merefleksikan diri saya tentang coach ya Bu. Nah, sini yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tersebut yaitu adanya kemitraan, nah ataupun komunikasi antara ibu dengan saya tadi semuanya sudah berjalan dengan baik dan juga sudah menggunakan alutsista. Nah kemudian yang perlu diperbaiki itu adalah pada saat coach memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coach itu dapat meluangkan atau leluasa menyampaikan solusi dari permasalahannya tersebut. Nah kemudian bagaimana supaya kita hadirkan itu, kita itu harus fokus kan gitu, fokus mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan coach kepada kita. Nah kemudian untuk memperbaiki ataupun meningkatnya, saya akan tetap berlatih praktek coaching menjadi coach yang baik itu. Nah itu akan tetap saya laksanakan, kemudian saya harus tetap bersikap terbuka dan seperti itu. Nah jadi sekali lagi nih Bu, saya ingin bertanya ya, apa yang dirasakan setelah kita coaching ini tadi? Perasaan saya Bu terasa plong, lega, senang,
karena beban saya tadi tentang kondisi keadaan siswa saya tadi di kelas tadi sudah sangat begitu ringan Bu saya jalani, karena saya sudah memberikan solusi-solusinya bagaimana ke depannya nanti untuk menuntun membimbing siswa saya ini tadi. Oke, baik, semoga berhasil ya Bu ya Iya, dengan Bu. harapan yang Ibu inginkan. Iya Bu, Oke, terima kasih Bu. sama-sama Bu. Baiklah, saya sudah melihat tadi antara coaching praktik Bapak dengan Pak James. Luar biasa Pak, kalian berdua memang coaching dan coaching yang sangat luar biasa. Saya berikan aplaus untuk Bapak Wahyu dan Pak James. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya, tadi saya lihat bahwa Pak James dan Pak Wahyu sudah mempraktikkan coaching dengan baik dan sudah terlihat alur tirtanya, di mana ada tujuannya, identifikasi masalah, kemudian aksi dan tanggung jawab, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian Pak, dari praktik coaching Bapak ini, apa indikator keberhasilannya yang akan Bapak capai? Ya Bu, terima kasih Bu. Pak, ini kan indikatornya Bu, bagaimana nanti si coaching melaksanakan rencana aksinya Bu ke depannya, apakah dia dapat mengatasi masalahnya sendiri dan saya arahkan gitu. Nah itu indikatornya ya Pak ya. Oke baiklah Pak, jadi untuk rencana aksi dan solusinya nanti mungkin pada pembelajaran selanjutnya ya Bu, iya Pak ya. Iya, Bu. Karena nggak secepat itu kan Pak kita laksanakan ya kan. Iya, karena kan dari Pak James tadi dia rencana aksinya pun baru minggu depan gitu. Jadi hasilnya kan kita lihat minggu depan gitu. Oke, minggu depan lah dapat kita lihat nanti ya Pak keberhasilannya ya. Kemudian tadi Bapak menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present dengan kehadiran penuhnya. Bagaimana ini nanti Bapak melakukannya dengan baik? Apakah bisa menjadi pendengar yang baik, kehadiran yang dan memberikan pertanyaan yang berbobot ini Pak? Apa permasalahan dan solusinya nanti ke depannya lagi? Kedepannya saya Bu, untuk masalah present ini saya akan coba hadir di setiap jawaban dari coach Bu, sehingga hadiran saya penuh di situ dan nanti bisa coach sendiri menemukan solusi dari masalah kita tersebut. Nah, bagaimanapun hasilnya kan Pak, otomatisnya ya coach itu bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya ya Pak ya. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Wahyu dan juga Pak James selaku teman praktik coaching Bapak. Semoga nantinya memberikan pembelajaran ke depannya bahwa coaching itu harus bisa memakai dan alur kita tadi ya Pak ya, dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab ya Pak ya, dan bisa memberikan solusi atas permasalahannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Iya, sama-sama Pak.